Selamat datang di Roncetos Channel. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar kisah Mahabharata atau bahkan pernah mengikuti serialnya yang tayang di Antv waktu itu? Nah, di dalam kisah Mahabharata itu ada tokoh yang bernama Krishna. Krishna ini mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Kenapa beliau bisa mempunyai kesaktian luar biasa? Itu dikarenakan karena beliau adalah penjelmaan dari Dewa Wisnu, yaitu salah satu 3 dewa utama dari kepercayaan umat Hindu. Nah, tahukah kamu bahwa Krishna adalah salah satu perwujudan Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk mengalahkan kejahatan di atas dunia ini? Nah, dari 10 perwujudan Dewa Wisnu yang turun ke dunia itu disebut dengan awatara atau avatar. Jadi apa saja awatara-awatara dari Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk mengalahkan kejahatan ini? Ayo kita bahas. Awatara yang pertama adalah Matsya Awatara. Dalam kisah ini, Dewa Wisnu turun ke dunia dalam wujud yaitu ikan yang sangat besar. Dikisahkan pada waktu itu dunia akan dilanda banjir yang sangat besar. Akhirnya Dewa Wisnu turun ke dunia untuk memberitahu Raja Satyabrata untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar atau kapal yang sangat besar untuk menyelamatkan manusia dan juga spesies hewan dan tumbuhan pada waktu itu. Kisah ini mirip dengan kisah Nabi Nuh. Terus awatara yang berikutnya yaitu Kurma Awatara. Kurma Awatara itu yaitu wujud kura-kura raksasa. Dalam hal ini Dewa Wisnu turun ke dunia untuk menjadi penopang Gunung Mandagiri. Dikisahkan pada waktu itu dewa dan juga asura, para dewa dan juga para asura ini ingin mencari air keabadian yang bernama Tirta Amartam, yaitu dengan cara mengaduk samudra yang ada di dunia. Bagaimana cara mengaduknya? Yaitu menggunakan Gunung Mandagiri. Karena oleh sebab itu Dewa Wisnu menjadi penopang gunung tersebut agar dunia tidak jadi hancur oleh proses pencarian air kehidupan. Terus awatara yang selanjutnya yaitu adalah Wahara Awatara. Awatara ini berwujud seekor babi hutan yang sangat besar. Dewa Wisnu turun ke dunia untuk mengalahkan asura yang bernama Hiranyaksa. Hiranyaksa ini ingin melempar bumi ke lautan kosmik. Jadi Dewa Wisnu turun sebagai Wahara Awatara dan bertarung melawan Hiranyaksa. Dalam pertarungan yang begitu lama, sekitar 1000-an tahun, akhirnya Wahara Awatara bisa mengalahkan Hiranyaksa, dan dengan taringnya yang besar, Dewa Wisnu mengangkat kembali bumi dan mengembalikannya kembali ke orbitnya seperti semula. Terus awatara berikutnya yaitu Narasimha Awatara. Narasimha Awatara ini berwujud setengah manusia setengah singa. Dikisahkan pada waktu itu dunia dikuasai oleh raksasa yang bernama Hiranyakasipu. Hiranyakasipu ini sangat membenci Dewa Wisnu karena telah mengalahkan atau membunuh adiknya yang bernama Hiranyaksa yang tadi itu. Tapi Hiranyakasipu ini adalah raksasa yang sangat sakti. Dengan keuletannya bertapa dan meminta kesaktian oleh Dewa Brahma. Akhirnya beliau dianugerahi kesaktian berupa tidak bisa mati di bumi, di langit atau di air, dan tidak bisa dibunuh dengan menggunakan senjata apapun, dan juga tidak bisa dibunuh oleh manusia, dewa, asura atau binatang. Akhirnya Dewa Wisnu turun ke dunia dalam bentuk manusia setengah singa dan berhasil membunuh Hiranyakasipu. Karena Hiranyakasipu ini tidak dibunuh di laut, tidak dibunuh di langit atau di bumi, tapi dibunuh di pangkuan Narasimha. Terus tidak dibunuh menggunakan pedang, tombak ataupun senjata lainnya, tetapi dibunuh dengan cakar dari Narasimha. Dan juga tidak dibunuh tentunya oleh manusia dan juga dewa, tetapi dibunuh oleh manusia setengah singa. Dan akhirnya dunia kembali damai. Terus awatara berikutnya yaitu Wamana Awatara. Ini adalah perwujudan awatara pertama dalam bentuk manusia sepenuhnya. Wamana Awatara ini berwujud sebagai Brahmana kecil, turun ke dunia untuk mengalahkan Raja Bali, yaitu raja yang sangat zolim yang menguasai dunia pada waktu itu. Dikisahkan Raja Bali ini telah menguasai bumi dan juga surga. Dan dengan kesombongannya dia ingin memberikan hadiah kepada Brahmana yang ada di bawah kekuasaannya. Lantas dia mengundang semua Brahmana, dan juga akhirnya Wamana Awatara yaitu Brahmana yang kerdil ini juga ikut diundang.
Semua Brahmana permintaannya itu bisa dikabulkan. Akhirnya tibalah Wamana Awatara. Dia meminta hanya 3 jengkal tanah yang ingin dia miliki. Tentu saja diberikan oleh Raja Bali, karena orang kerdil seberapa sih jengkalnya. Ketika dia menyanggupi, akhirnya Wamana Awatara itu berubah menjadi besar. 1 jengkal kakinya itu menginjak bumi, terus jengkal keduanya itu bisa menginjak surga, terus jengkal ketiganya karena sudah tidak ada tempat lagi, akhirnya kepala Raja Bali lah yang diinjak oleh Wamana Awatara, dan Raja Bali akhirnya bisa dikalahkan. Terus awatara berikutnya adalah Parasurama Awatara. Awatara ini turun ke dunia dalam bentuk sebagai Brahmana untuk menyadarkan para kasta-kasta kesatria yang sudah sangat jauh dari ajaran Dharma, yaitu mereka sudah mendekati ke arah kejahatan. Jadi Dewa Wisnu turun ke dunia untuk menyadarkan kesatria-kesatria ini yang sudah salah jalan. Terus awatara berikutnya adalah Rama Awatara. Kita sudah pasti tahu dengan Rama, yaitu di dalam kisah Ramayana. Di dalam kisah Ramayana, Dewa Wisnu turun ke dalam bentuk manusia, yaitu Rama, untuk mengalahkan raja raksasa yang bernama Rahwana. Dikisahkan pada waktu itu beliau ingin membuat kerajaan di sebuah hutan, tetapi istrinya yang bernama Sinta itu diculik sama Rahwana. Karena Rahwana ini sangat cinta sekali atau sangat suka sekali dengan Sinta. Akhirnya Rama dengan bantuan Hanuman itu berhasil mengalahkan raja raksasa yang bernama Rahwana. Akhirnya kedamaian di dunia kembali tercipta. Yang berikutnya adalah Krishna Awatara. Tentu kita sudah tahu ini. Tapi yang sebenarnya kita tidak tahu, Dewa Wisnu turun dalam bentuk Krishna ini sebenarnya bukan tujuan utamanya, bukan untuk kisah Mahabharata, tapi untuk mengalahkan pamannya sendiri yang bernama Raja Kamsa. Dikisahkan Raja Kamsa ini adalah raja yang sangat jahat. Terus dia mendapatkan sebuah ramalan, yaitu dia akan dibunuh oleh anak dari sepupunya sendiri yang bernama Dewaki dan juga Basudewa suaminya. Akhirnya Dewaki dan Basudewa ini dipenjara, dan setiap Dewaki itu melahirkan anak selalu dibunuh oleh Raja Kamsa. Dan singkat cerita, Krishna berhasil lolos dari aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Kamsa. Dan pada akhirnya Krishna berhasil mengalahkan dan membunuh Raja Kamsa itu sendiri. Terus awatara yang berikutnya yaitu Buddha Awatara. Dalam kisah ini Dewa Wisnu turun dalam bentuk manusia yang bernama Siddhartha Gautama. Tujuannya turun ke dunia yaitu untuk membuat dunia ini kembali damai dengan mengajarkan ajaran-ajaran Dharma, karena pada waktu itu dunia itu sudah mulai mengarah ke kekacauan, ke kebatilan, jalan yang berseberangan dengan Dharma. Jadi beliau atau Dewa Wisnu ini turun dalam bentuk Buddha untuk mengajarkan Dharma dan kedamaian kembali ke dunia. Itu adalah awatara yang ke-9. Lantas awatara yang ke-10 itu apa? Awatara yang ke-10 yaitu Kalki Awatara. Sebenarnya awatara ini belum turun ke dunia sampai hari ini, karena menurut ramalan Kalki Awatara ini akan turun pada akhir zaman. Clue dari beliau ini yaitu seorang kesatria yang mempunyai kuda putih dan mempunyai pedang yang sangat berkilau. Dewa Wisnu akan turun sebagai Kalki Awatara ketika dunia sudah menuju kekacauan dan menjadi akhir dari ke-10 perwujudan Dewa Wisnu yang akan turun ke dunia, yaitu Kalki Awatara. Jadi kita tunggu saja apakah Kalki Awatara akan turun, ataukah Kalki Awatara ini memang Imam Mahdi atau Mesias? Ya mungkin saja. Jadi itulah ke-10 awatara atau perwujudan Dewa Wisnu yang turun ke dunia dalam berbagai bentuk untuk mengalahkan kejahatan atau kebatilan yang ada di dunia. Jadi terima kasih sudah menyimak. Dadah.